Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Nur Asyifa, dengan NRP 24-2021-026 pada mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dalam review tulisan sebagai buah pemikiran. Dalam video kali ini kita akan memahami mengapa tulisan bukan hanya sebagai media komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk buah pemikiran. Sehingga terkadang kita bisa melihat bagaimana kemampuan menstruktur permasalahan seseorang. Tidak sedikit di antara kita yang mengalami kesulitan dalam menulis, bahkan sampai terbebani dalam menulis itu sendiri. Sehingga menulis ini memiliki tantangan tersendiri, bahkan pada saat memulai hingga akhir penyelesaian dalam menulis. Empat buah poin penting dalam memahami klaim-klaim filosofis dalam menulis menurut Webb dan Duren pada tahun 2005. Pertama, menulis berarti mengkonstruksi. Klaim ini menyatakan bahwa menulis bukan sekedar mengeluarkan ide atau berpendapat secara bebas, melainkan proses mengkomposisi, dalam kata lain, kemampuan untuk membentuk atau membangun sesuatu. Dalam proses ini, penulis perlu melakukan kontrol terkait hal-hal utama seperti argumen, struktur teks, struktur informasi, gaya bahasa, tata bahasa, teknik penulisan, serta penyajiannya. Kedua, menulis melibatkan proses rekonstruksi yang berkelanjutan. Pada klaim ini, tulisan memerlukan perbaikan, penekanan, dan penguatan dari segi makna, gaya bahasa, pilihan kata, atau aspek kepenulisan lainnya. Yang ketiga, yaitu menulis adalah cara berpikir. Dalam hal ini, menulis dipandang sebagai alat seperti halnya berbagai bentuk diagram visual dan hasil perhitungan. Praktik berpikir dapat dilakukan dengan cara menulis. Menulis membantu penulis dalam mengorganisasikan ide ke dalam urutan atau sistematik yang tertentu yang tidak mudah dilakukan secara simultan dalam pikiran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menulis berbeda dengan berbicara. Saat berkomunikasi secara lisan, pendengar dapat menginstruksi pembicara untuk memberikan klarifikasi, sehingga pemahaman dapat berjalan lebih mudah dan lancar. Berbeda dengan komunikasi tertulis, pembaca tidak dapat melakukan klarifikasi seperti yang dilakukan melalui media komunikasi lisan. Nah, hal ini kemudian mengharuskan penulis untuk menyediakan semaksimal mungkin hal-hal yang berkaitan dengan penguatan pemahaman pembaca. Lalu bagaimana dengan esai sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah? Secara sederhana, esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari sebuah paragraf yang diarahkan untuk pengembangan ide mengenai sebuah topik. Esai juga memiliki peranan penting dalam pendidikan. Esai didorong sebagai pengembangan diri mahasiswa. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan menulis esai, mahasiswa mengungkapkan apa yang dipikirkannya, alasannya, argumennya, dan justifikasinya. Dalam menulis esai, mahasiswa diharuskan secara cermat melakukan analisis, melakukan perbandingan, menulis dengan secara padat dan jelas, dan memaparkan sesuatu secara seksama. Di antara berbagai alasan mengapa penulisan esai seringkali diberikan, Menurut McClelland dan Roth tahun 1999 menyatakan bahwa esai dapat membuat mahasiswa mempelajari 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian terhadap sebuah isu. Yang kedua adalah merangkai argumen untuk mendukung suatu penilaian sebuah isu atau topik tertentu berdasarkan bukti dan nalar yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur yang koheren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.